Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berbincang kita dengan diskusi properti. Kawan-kawan sekalian, kemarin saya coba membuat status kira-kira apa sih yang kemudian bisa di-sharekan ke teman-teman gitu ya, terkait dengan diskusi properti ini. Ada beberapa orang yang mention saya di Facebook maupun mention kita di Instagram. Dibedah lah mas tentang bicara properti, kira-kira begitu ya. Berbicara properti memang luas gitu ya, cakupannya luas, tapi pada kesempatan kali ini sekemampuan saya yang saya lakukan hari ini, karena ini real dari kita, pengalaman pribadi, karena saya sendiri basicnya bukan developer properti, basicnya juga bukan teknik sipil. Saya sarjana ekonomi yang nyemplung gitu kira-kira di dunia properti. Banyak beranggapan developer itu sulit. Kenapa kok sulit? Pertama, dia modal besar kan itu. Ya, dia yang modal besar. Memang modal besar kan itu. Tapi insya Allah dengan teknik yang kita lakukan, developer properti itu kita bisa tidak harus bermodal besar, tetap bermodal tapi modal orang lain mungkin juga bisa. Kemudian yang kedua, developer itu banyak tantangan gitu ya, banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya ya mungkin sering dihadapi adalah urusan dengan preman karena penguasaan lahan, urusan dengan broker yang saling bertentangan, urusan dengan perizinan yang itu berbelit, urusan dengan tanah secara surat menyurat itu juga sangat sulit dan pelik. Belum lagi kalau memulai proyek nanti bersinggungan dengan aparat hukum, di antaranya mungkin Satpol PP, mungkin dengan kepolisian, dan seterusnya. Ini tantangan yang sungguh luar biasa menurut beberapa orang. Pun demikian dengan saya pada waktu itu, ketika kita memulai, bisnis properti saya nggak dulu deh gitu ya, karena berat gitu, karena saya yakin nggak mampu kan gitu. Tapi sama mentor saya pada waktu itu disampaikannya begini, karena saya memulainya di bisnis properti ini sebagai kontraktor, yaitu kontraktor perumahan yang satu rumah misalkan 100 juta, kemudian kontraknya 200 juta, yang margin mungkin ya 5% sampai 10%. Saya disampaikan sama mentor ini yang sekaligus developer, beliaunya menyampaikan, Din, kalau kamu pengen jadi developer, yang akan kamu dapati itu para makelar tanah. Tapi kalau kamu pengen jadi kontraktor yang besar, nanti yang datang pekerjaan-pekerjaan kan itu. Jadi teman-teman, di developer ini ya, istilahnya developer ini sangat luas cakupannya. Developer itu mendevelop ya, istilahnya dari atas asal kata develop. Yang didevelop apa? Yang didevelop itu tanah, kemudian dijadikan berisi bangunan, dan kemudian berhubungan dengan perizinan dan legal formalnya, dan berhubungan dengan penjualannya, berhubungan dengan arsiteknya, berhubungan dengan finance-nya, dan sangat kompleks, kira-kira begitu. Jadi memang developer itu juga berat gitu ya. Developer itu memang berat kan itu, tapi semuanya orang bisa jadi developer kan itu. Teman-teman semuanya, dalam diskusi properti, semoga sedikit yang nanti kita sampaikan bisa memberikan gambaran, meskipun developer ini berat tantangannya, developer ini membutuhkan modal besar, tapi yakin kita bisa melakukannya. Saya sendiri tidak di backup orang tua, artinya tidak dikasih modal orang tua, murni pure dari mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit, dari menjadi kontraktor satu rumah, dua rumah, hingga ratusan rumah yang saya bangun, tapi statusnya hanya kontraktor. Nah, mulai kontraktor awal itu dulu saya menyajikan proposal kepada investor.
Jadi salah satu teman saya di sebuah komunitas, kemudian tanya, pekerjaanmu apa? Pekerjaan saya kontraktor, bisa nggak nitip uang kan? Karena memang kita membangun hubungan yang baik, tidak neko-neko, sehingga trust itu bisa kita munculkan. Dan kemudian saya membuatlah proposal. Jadi misalkan saya bangun Mbak dengan developer A, itu kira-kira satu rumahnya saya butuh modal sekian puluh juta gitu. Terus kemudian biasanya dibayar oleh developer ketika rumah sudah selesai secara termin. Oleh karena itu saya mengajukan pada waktu itu di 10 atau 12 tahun yang lalu itu sebagai kontraktor itu sebesar 150 juta. Dan alhamdulillah dengan beberapa kali putaran saya bisa memberikan profit dan kemudian memberikan benefit. Nah, ketika saya berputar menjadi kontraktor itu di sebuah developer itu, yang awalnya meskipun saya ditanya mengapa kamu nggak jadi developer saja, kok malah jadi kontraktor kan gitu. Ya karena saya nggak berani, mental saya masih kurang. Saya masih belum bisa berhadapan dengan polisi, belum bisa mengurus perizinan, jaringan saya kurang banyak dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kadang menjadi kendala di kita. Memang di mindset ini yang perlu kita benahi. Sebenarnya ketika kita pengen menjadi seorang developer properti atau developer perumahan, untuk membuat kawasan kira-kira gitu, ini hanya mindset saja. Jadi mindset kita yang perlu kita pindah, kita rubah, sehingga apa yang kita anggap itu modal besar yang kemudian sulit itu akan bisa kita hindari. Setelah berpengalaman saya berpikir di kontraktor hampir 7 tahun, kontraktor perumahan, ternyata di developer properti itu lebih enak kira-kira gitu. Saya mengamati selama pengamatan kita 7 tahun itu. Enaknya di mana gitu. Ya kalau kontraktor kalau mesti musim hujan seperti ini mesti dikomplain karena memang ada saja yang tampias, yang bocor halus, atau mungkin yang hujan akhirnya kita nggak tahu di mana bocornya, meskipun kita sudah antisipasi tetap bocor kan. Tapi untungnya sangat sedikit kira-kira gitu dibandingkan dengan developer kan gitu, karena memang bebannya lebih banyak, modal yang dikeluarkan juga lebih banyak. Itu asumsi kita, meskipun modal itu kita bisa siasati ternyata kawan-kawan sekalian. Nah setelah kita bisa berpindah mindset seperti itu, akhirnya di 4 tahun terakhir dengan partner yang sekarang ini aktif bersama kita, karena beliau mungkin kuat di legalitasnya dan kuat di jaringan keuangannya, sementara saya ahlian di kontraktor dan di penjualannya. Maka kita membentuk sebuah usaha bareng. Kita bentuk dengan nama PT Jagat Karya Utama. Sebenarnya berawal partner kita ini namanya Jagat Sel, tapi untuk mengakomodasi nama saya itu akhirnya kita tambah huruf D di depannya. Jadi The Jagat itu sebenarnya gabungan gitu ya, gabungan antara nama saya dan Pak Dwi untuk digabungkan jadi satu dengan entitas atau organisasi yang namanya Jagat. Karena kita bergerak di properti, makanya biasanya memang kita lihat kalau di properti ada istilah karya-karyanya lah. Oleh karena itu kita masukkan karya, dan kita pengen menjadi utama di dalam properti itu. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan 4 tahun, dan ini menjadi tulang punggung banyak orang, memberikan banyak manfaat ke berbagai macam sektor industri, dan kita ingin terus berkembang. Kawan-kawan sekalian, developer ini sekali lagi bisa kita lakukan, mulai dari yang kecil-kecil dulu terutama ya, sebelum menginjak ke
institusi yang nama developer, saya sudah melakukan model flipper lah istilahnya. Jadi flipper ini yaitu membeli tanah, kemudian membangun dan kemudian menjual, tapi satu unit. Di zaman dahulu itu kita ada kaflingan yang kosong, kemudian dijual, terus kemudian kita beli secara nyicil kan itu kan, terus kemudian sambil nyicil kita jual gitu, dan kemudian kita terus begitu hampir 5 atau 6 rumah yang saya lakukan sebelum saya bersama Pak Dwi dan pengalaman saya di kontraktor bergabung menjadi satu di Jagat Karya Utama ini. Itu pertama pengalaman flipper yang sederhana itu ya, yang namanya flipper. Flipper juga bisa macam-macam lah model bentuknya, ada rumah kosong, ada rumah yang sudah rusak, terus kemudian tanah yang masih nol dan kita bangun dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah satu cara untuk kemudian kita menjadi seorang pengusaha properti kan itu. Dan ketika kita lama di situ, kita akan bisa istilahnya bisa meresapi, bisa memahami bagaimana dunia properti itu ada. Tapi ada banyak channel kawan-kawan semuanya developer properti ini. Salah satunya di dalam developer itu ada bagian marketing. Nah, di marketing ini banyak tingkatannya, ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya. Ada yang marketing independen, orang per orang atau disebut sebagai maklar, itu juga ada. Semuanya bisa mengarah ke menjadi developer karena developer itu banyak mencakup profesi yang ada di dalamnya. Ya istilahnya kita ada maklar tua, kita hari ini juga bekerja sama dengan maklar tua yang pegang handphonenya kalau Android nggak bisa. Ini murni yang harus istilahnya yang tombol-tombol, meskipun jumlah HP yang tombol-tombol itu hari ini semakin sedikit. Kemudian bekerja sama dengan notaris, bekerja sama dengan banyak hal gitu ya. Tapi yang saya lanjutkan terkait dengan marketing tadi yaitu ada yang independen, ada makler tua, kemudian ada agensi. Agensi ini ada macam-macam juga. Ada agensi lokal, maksudnya kalau di Malang ini banyak pertebaran agensi lokal. Tapi juga agensi yang internasional, semisal Rewit itu kan juga ada. Dan saya dulu pada waktu pengen masuk ke dunia properti, saya bayar untuk bisa masuk ke Rewit. Saya jadi pernah di Rewit Dieng, cuman 1 periode aja karena ya saking pengennya beraktivitas gitu ya, selain saya kontraktor, menggunakan waktu saya untuk ngelamar di Rewit dan saya punya aktivitas di Rewit itu pada waktu itu untuk jaga, kemudian untuk cari listing, kemudian menjual listingan, menghubungi customer dan seterusnya. Tapi saya belum enjoy lah kira-kira di sana karena aktivitasnya bagi saya pada waktu itu juga masih belum bisa maksimal. Terus kemudian ada Brighton, kemudian kalau di malam ada Inmac, terus kemudian ada Maklar Marketing Club, ada Malang Marketing Club atau MMC, Mas Andika yang sini jadi partner saya sebelum berdirinya MMC, yaitu dengan membuat pameran pada waktu di Emek Mall yang hari ini dirubah menjadi Transmart ya. Jadi kita sudah mengadakan pameran di sana dibantu oleh Mas Soaidi, Mas Wawan Saktiawan dan seterusnya. Itu bagian dari salah satu unsur di developer yaitu marketing. Kita bisa masuk dari situ. Dan terbukti hari ini banyak para maklar, banyak marketing, grup marketing sudah bertransformasi menjadi developer. Salah satunya sahabat saya, Mas Dovar dan Mas Doni yang membuat namanya Podo Rukun Eksekutif. Saya kira itu contoh yang ada di menjadi developer. Dan saya sendiri mulai dari nol, kemudian pengen belajar, kemudian praktek lapangan, mencari mandor, mencari tukang, membeli material, menghemat bahan, terus kemudian naik kelas, mencari investor, dan kemudian terus saya bangun dan akhirnya terkumpul dan keberanian saya untuk masuk menjadi developer karena didampingi orang yang mungkin bisa menguatkan di bidang legalitas dan di bidang keuangan.
Selain di dua hal tadi, yaitu di penjualan, di produksi, ya ada juga kita bisa masuk menjadi developer itu dari legal. Artinya saya kemarin secara tidak langsung ditawari oleh seorang notaris untuk mengelola proyeknya gitu. Karena yang tidak bisa dipisahkan di dalam bisnis properti atau developer properti ini adalah peran notaris yang sebagai pejabat negara, kira-kira kan gitu ya, pejabat negara untuk memindahkan gitu ya, memindahkan kepemilikan dari PT ke orang, dari petani ke developer, dan akhirnya beliaunya nyeplit dan melakukan AJB dan seterusnya. Itu ada kaitannya dengan legal. Salah satu legal yaitu notaris. Nah, ini juga bisa menjadi developer juga, meskipun beliaunya juga mungkin tidak aktif ya dalam kesehariannya. Mungkin beliaunya pemilik saham terbesar dan kemudian merekrut agensi, kemudian merekrut sipil, kemudian merekrut yang lainnya kan gitu, yang kemudian akhirnya menjadi developer. Setidaknya pengalaman saya itu, kawan-kawan semuanya, dan harus kita mulai. Tergantung kita mau pilih yang mana dulu, melalui jalur mana dulu yang bisa kita ikuti dan bisa kita kuasai. Ada yang seperti saya masuk melalui kontraktor untuk menjadi developer properti, mulai dari flipper sampai kemudian membangun sendiri, terus kemudian kita membuat developer, itu juga bisa. Ada juga yang dari teman-teman dari mulai maklaran, kemudian bikin nama agensi, kemudian sudah banyak kenalan dengan perbankan, banyak kenalan dengan pemilik tanah, akhirnya mendirikan developer sendiri. Dan yang terakhir yang tadi saya sampaikan tadi lewat legal, yaitu notaris. Ketika mengetahui informasi tanah ini murah, kemudian bisa digunakan proyek, ambil tanah itu. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih, semoga diskusi properti ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan mohon masukannya untuk kita memperbaiki atau untuk kita bisa men-sharingkan apa yang kita ketahui untuk teman-teman semuanya. Setiap waktu bisa melihat channel kita di Jagadland untuk mendapatkan informasi-informasi tentang properti. Jadi kita bergerak di villa, kita bergerak di sewa kelola juga hari ini, dan mohon doanya kita akan memperluas di tahun 2021 nanti menjadi kawasan yang lebih besar lagi. Terima kasih, dan kami membuka peluang kerjasama bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki tanah tapi belum bisa mengerjakannya. Insya Allah kita siap belajar, siap bekerja sama, siap berkolaborasi untuk kita berbisnis bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.